server cloud-nya si brand biru atau brand merah gitu yang di negeri seberang sana gitu kebobolan kan. Ya jadi orang-orang dari Amerika, Singapura, apa manapun bisa nonton kita dong lagi di kamar mandi gitu. Bisa nonton kita di kamar tidur dong. Ya, seserem itu. Hai sahabat Lumba, sekarang aku sedang ada bersama para ahlinya Lumba Tech. Ada kakak dan mas. Kita sebut aja dengan Kamas. Ini adalah acara Tech Talk. Disebut namanya enggak, mukanya Nggak enggak usah. mau. Karena belum mandi. Seberapa banyak sih Indonesia punya produk yang beneran smart? Dalam sistem keamanan ya? Emang Security ada? system. Emang ada. Emangnya ada? Produknya kan dari luar semua. Saat ini produk security system yang ada di Indonesia hanya OEM aja, belum ada yang benar-benar di develop di sini dan ya kami sedang mencoba untuk develop produk pertama kali yang benar-benar fokus. Terus tadi kenapa secure? Kok bisa-bisanya sih Mbak Tek bilang kita secure? Sesecure apa emang kita? Butuhnya sesecure apa? Kok butuhnya sesecure apa? Bukan kan emang di security system, dari namanya aja di security system. Ya sistemnya harus secure lah. Jadi justru ya dari platform yang akan kita ciptakan nanti ya pastinya sudah mengikuti, sudah comply, kan compliance kan, harus comply sama dari filosofi atau dari fundamental security system itu persyaratannya apa. Kalau orang bule itu misalnya punya 3 nama, first name, terus ada last name sama middle name ya. Kalau last name itu biasanya nama keluarganya. Kalau first name itu nama yang orang-orang kenal. Tapi sebenarnya namanya sendiri yang benar-benar private itu middle name. Jadi kenapa secure-nya di tengah? Karena ya memang jiwanya dari Lumba Tech itu di security-nya. Jadi memang harus secure. Dan itu terbukti dari pengalaman Lumba Tech dari awal berdiri sampai sekarang konsisten di security system. Dan lebih tua lagi. Lumba Tech berdiri Bapak sejak ini capek dong diri terus mah. Iya, diri terus capek. Jangan diri lah. Sekali boleh juga duduk, rebahan. Jadi Lumba Tech goleran. Kita goleran terus. Jadi Lumba Tech tiduran dari tahun berenang kan ikan lumba-lumba. Oh iya, jadi Lumba Tech berenang dari tahun 2015. 2015 sih, kita masih tahun ke-9. Nggak sangka. Jadi secure-nya diapit, jadi keamanan ini diapit oleh smart dan sovereign. Jadi keamanan ini yang berperan penting untuk penjagaannya si Lumba juga nih. Ya, semuanya penting. Salah satu yang penting. Nah, tadi sovereign-nya? Sovereign itu artinya berdaulat. Adil dan makmur nggak? Nah, dengan berdaulat diharapkannya bisa jadi adil dan makmur. Jadi nyoblos yang mana? Jangan dibawa ke politik. Ya, jangan. Kita nggak ke sana arahnya. Tapi bahas sistem politik. Nggak jadi. Terus sovereign. Iya. Harus sovereign.
Ya tadi udah sempat dibahas kan Iya. kenapa diangkat sovereign. Ya karena sebenarnya kita peduli sama user kita. Banyak lah yang customer di sana kan udah beli produk mahal-mahal, tapi ternyata masih mengorbankan kedaulatan mereka sendiri. Bahkan mereka nggak secara tidak sadar privasi mereka dikorbankan hanya buat security gitu kan. Ya contoh paling simpel ya cloud-nya masih di negara lain gitu kan. Ya emang kalian yakin datanya nggak dipakai di negara lain, nggak disalahgunakan. Bahkan kita buat data kita sendiri aja nggak punya power buat menghandle itu. Jadi, kenapa sovereign itu lebih, ya kita harus berdaulat lah sama datanya kita sendiri. Tapi karena ini menarik, kenapa kamu bilang kalau privacy kita itu, keamanan kita malah apa tadi, meminimalisir apa, Sampingkan. mengesampingkan privacy. Contohnya apa? Kan sekarang kayak produk-produk luar banyak banget tuh yang murah-murah. Terus mereka memang pakai cloud dan memang secara penggunaan lebih mudah dipakai kan. Ya pasti kan pasar juga maunya, ya daripada gua investment mahal-mahal, mendingan gua beli yang murah-murah aja gitu kan. Terlepas dari harganya murah atau mahal ya kan itu tetap si customer atau si user itu kan juga keluar cost juga buat beli barang kan. Seharusnya berapapun harganya ya tetap tidak mengesampingkan privacy. Tapi di tahun 2024 ini, bahkan di tahun-tahun berikutnya itu, seberapa bisa kita punya privacy? Ya pemerintah juga sebenarnya pemerintah juga sudah mulai concern sejak Kementerian Informatika dan Teknologi ya bener ya? Kementerian Informasi dan Teknologi itu mulai kelihatan concern dengan kedaulatan data itu sejak memaksa tanda kutip perusahaan-perusahaan IT internasional untuk punya data center di Indonesia. Contoh Google. Nah, kita kan pemerintah kita sempat tanda kutip memberi peringatan keras dan mengancam untuk memblok Google jika tidak punya data center di Indonesia kan. Itu tahun berapa ya? Berapa ya? Kayaknya 3-4 tahun lalu ya. Benar nggak sih? Apa lebih? Kayaknya lebih. Lebih ya, pokoknya mulai dari situ lah. Nah, terus mulai dari situ sebenarnya sudah concern, pemerintah kita sudah concern akan hal itu. Ya berangkat dari semangat yang sama ya produk security juga harusnya seperti itu. Walaupun terlepas dari harganya murah atau mahal, ya kenapa tuh kita nggak menciptakan ekosistem yang memang sovereign untuk para customer kita. Mewujudkannya memang terlihat perjalanan panjang sih. Ya akan makin panjang kalau nggak dimulai. Tapi kalau untuk teman-teman di rumah yang udah masang atau sudah terlanjur menginstal produk-produk yang cloud-nya entah beratah di mana ya, itu gimana? Tapi emang produk yang ada sekarang gampang banget ya di-hack, Mas Nes? Sebut nama? Enggak sih. Tit. Belum ada yang ketahuan aja sih. Ada, sebenarnya ada beberapa ada brand dari ranah sana itu Jangan disebut brandnya. Nggak usah sebut brand. Nggak disebutin brandnya, cuman ya brand yang warnanya merah sama yang warnanya biru itu ya pemain security system pasti tahu lah. Yang merah sama yang biru itu
beberapa kali kedapatan servernya kebobolan. Nah, jadi user-user yang terdaftar di server mereka itu bisa diakses. Nah, bayangin kalau misalnya, ya canggih memang, sistemnya simpel dan canggih. Jadi masang CCTV misalnya, terus tinggal setting-setting dikit, konekin ke cloud, bisa streaming di handphone. Nah, yang ngehack itu sama halnya kayak gitu juga. Bisa streaming juga di handphone yang ngehack gitu kan. Jadi bisa lihat, ya tinggal pilih aja namanya siapa gitu kan. Bisa istilahnya ikut lihat ke dalam rumahnya mereka gitu kan. Gitu. Cuman nggak ke-publish aja mungkin gitu kan. Tapi kayak ya kami di security system juga tahu itu ada kejadian itu tahu. Tapi mungkin secara umum nggak ke-publish aja. Sekarang semuanya kan pengen menutup kan. Sistem keamanan itu kan menutup berbagai celah. Ya dong. Sedangkan kita 2024 ini eranya keterbukaan, guys. Terbukaannya apa dulu? Iya. Keterbukaan kan bukan berarti vulgar. Keterbukaan kan harus tetap sopan, harus tetap hanya mempertunjukkan sesuatu yang layak untuk dipertunjukkan. Keterbukaan informasi contohnya. Jadi atau kita sebutnya ada transparansi birokrasi gitu kan. Jadi publik itu berhak tahu bagaimana sebuah proses birokrasi itu berjalan. Jadi kita bisa sama-sama saling mengawasi birokrasi itu sudah sesuai dengan prosedurnya atau tidak, ada penyelewengan atau penyimpangan enggak. Itu kenapa dituntut keterbukaan. Tapi bukan keterbukaan privasi. Ya privasi tetap punya masing-masing lah. Dan privasi pun sekarang orang juga lebih cenderung sangat concern juga sama privasi. Di tahun-tahun kemarin dan mungkin bahkan tahun-tahun mendatang, isu privasi itu jadi satu isu yang benar-benar jadi concern dunia. Beberapa tahun lalu Amerika ngeluarin undang-undang yang tentang privasi kan. Itu yang sampai kalau kita sadar di setiap website itu sekarang selalu ada notifikasi apakah mau terima cookie ini atau enggak. Karena sebelum adanya undang-undang itu hampir semua website benar-benar mengumpulkan informasi dari pengunjung secara serampangan lah, yang akhirnya setiap orang yang berselancar di internet itu nggak punya privasi lagi. Nah, undang-undang itu jadi satu pintu untuk masyarakat akhirnya sadar bahwa ada ruangan-ruangan yang memang ditujukan untuk publik, yang dimana keterbukaan yang tadi dimaksud itu harus ada, tetapi manusia juga punya ruangan-ruangan yang sifatnya privat. Untuk dirinya sendiri bisa berkembang dan bisa menjadi dirinya sendiri. Ya contohnya di rumah deh, itu kan salah satu tempat yang private kan sebenarnya. Nah, ketika di luar, misalnya lagi pergi ke kantor, terus nanti meeting di mana, itu kan zona publik, kantor, formil, terus memang suasananya lagi resmi, suasana kerja gitu kan, ya yang terlihat memang ya mode bekerja atau mode resmi gitu. Tapi ketika sudah pulang ke rumah, seseorang itu bisa ya nggak usah gaya resmi lagi, istilahnya contoh dari paling simpel berpakaian deh, misalnya di luar dia berpakaian resmi, di rumah bisa santai, bisa pakai kaos doang atau celana pendek doang. Nah, itu kan karena dia sudah nyaman di zona private-nya dia. Dia nggak perlu menjadi seseorang yang resmi di luar atau tampilannya bukan untuk tampilan publik.
Ya, dia bisa dengan santai di rumah, bisa istirahat dengan tenang. Ya itu kan salah satu bentuk, karena dia merasa privasinya terjaga, dia punya rumah yang, menutup dari dunia luar, gitu. Ada kalanya orang pulang ke rumah ya mau mau santai menikmati privasinya dia, gitu. Nah, ketika di rumah juga dipasang, CCTV yang tadinya notabene untuk mengamankan gitu kan, ya, eee, ada baiknya juga dari konsep konsep awal itu kan CCTV untuk mengawasi ya, mengawasi. Jadi ya dari user pun juga sebaiknya punya kebijakan-kebijakan tertentu bahwa CCTV itu tidak diletakkan di area yang sangat private ya, walaupun dalam seluruh rumah itu area private ya, tapi kan ada zona-zona yang sangat private. Ya contoh misalnya di ruang tidur, atau di kamar tidur, di kamar mandi, ya sebaiknya tidak dipasang CCTV, walaupun ya itu terserah mereka juga kan, itu pilihan mereka gitu kan. Tapi kita kan selama ini menyarankan tidak dipasang di tempat-tempat yang kayak tadi gitu. Kenapa? Karena nanti ketika terjadi sesuatu, entah teknologinya kebobolan atau misalnya yang tadi ada case server cloud-nya si brand biru atau brand merah gitu yang di negeri seberang sana gitu kebobolan kan. Ya jadi orang-orang dari Amerika, Singapura, apa manapun bisa nonton kita dong lagi di kamar mandi gitu. Bisa nonton kita di kamar tidur dong. Ya, seserem itu. Ya bahkan Dan di itu live lagi. bahkan kalau di mall saja, mall yang sifatnya area publik, kan tetap di kamar mandinya nggak boleh ada ini CCTV. Itu di Indonesia udah ada undang-undangnya belum ya? Habis ini kita Indonesia harus mencari deh. Belum nyampe ke situ sih. Undang-undang privasi itu baru kalau nggak salah undang-undang UU ITE yang melindungi apa ya? Jadi bahkan penegak hukum pun itu tidak berhak tiba-tiba minta handphone seseorang buat ngecek isinya, itu nggak boleh. Itu ada undang-undang, gue lupa lagi nomor berapa. Pokoknya dari penegak hukum itu tidak boleh tiba-tiba minta handphone seseorang untuk digeledah. Tuh. Kecuali memang secara kayak gini deh, kalau di luar negeri itu nggak boleh datang ke rumah, datang itu tiba-tiba mau ngegeledah, nggak boleh. Kalau di luar negeri kan udah itu banget kan, undang-undangnya udah jelas. Begitu datang ke rumah mau ngegeledah, ada surat perintah penggeledahan nggak? Nah, ya kita sudah mulai sebenarnya, tapi dimulai dari yang tadi, dari alat elektronik atau si handphone tadi atau laptop itu nggak boleh tiba-tiba diambil untuk diperiksa. Kita berhak nanya surat perintahnya ada nggak untuk ini. Jadi untuk mau dipakai untuk kasus apa? Kita lagi di dalam penyidikan nggak? Gitu. Kalau suratnya resminya ada, kita dalam penyidikan, ya itu berarti memang prosedurnya diminta untuk diperiksa. Tuh. Tapi kalau misalnya udah terlanjur, orang-orangnya udah terlanjur. Ya kan karena undang-undangnya memang sudah ada, tapi sosialisasinya kurang kan. Jadi mereka banyak yang belum tahu memang. Itu guys. Kalaupun sudah menggunakan satu brand tertentu dengan sovereign itu, dengan kedaulatan itu sebenarnya ya sesuai. Karena apa? Salah satu aspek dari kedaulatan adalah seseorang berhak untuk menggunakan teknologi atau menggunakan produk apapun yang dia inginkan dan tetap mendapatkan solusi atas permasalahannya. Waduh, cerdas. Nah, itu bisa juga. Tapi sebenarnya balik ke produk yang tadi, yang ya kenapa gue sebut brand merah dan biru, karena itu yang memang lagi rame di sini kan.
Nah, sebenarnya di teknologi mereka untuk connection itu nggak harus lewat cloud mereka. Iya, itu Gitu. dia. Lewat cloud mereka itu adalah cara yang paling mudah dan paling murah. Gitu. Jadi kita punya koneksi internet apapun dan pakai handphone apapun itu pasti connect kalau pakai cloud mereka. Tapi sebenarnya eh, gue pribadi sih masuk di dunia security kan dari 2006. Tapi dari sejak 2009 atau 2010 udah mulai belajar mengenai contoh kayak network security. Ada yang namanya port forwarding gitu kan. Terus ada yang istilahnya eh aduh gue lupa namanya. DMZ gitu kan, di military zone gitu. Nah, itu kan salah satu fitur-fitur yang memang mengamankan connection. Ya kalau ya simpelnya adalah ya kalau mau secure jangan lewat cloud. Sebenarnya kita bisa bikin private connection dari si perekamnya CCTV entah DVR atau NVR itu kita bisa bikin private connection ke handphone kita. Ya memang ada effortnya. Yang pertama internetnya harus memenuhi syarat. Dan syaratnya apa? Nggak bisa tuh internet paket paling bawah yang dimana paket-paket internet di rumah yang paling murah itu tidak menyediakan private IP. Nah, jadi IP-nya dynamic, selalu ganti-ganti dan itu eh, apa apa sih namanya? Bukan bukan private IP tapi bukan static. Kan kita ada Secret IP. ya, jadi kita nggak bisa public sorry kita nggak bisa pakai kita nggak bisa pakai IP address-nya itu untuk direct connection. Kenapa? Karena dari si penyedia internet itu tidak menyediakan spesifik IP atau tidak mengassign spesifik IP untuk pengguna tertentu. Tapi IP-nya dipakai bareng-bareng, terus bahkan nama dia dibikin NAT ya. Jadi satu IP dipecah dipakai bareng-bareng gitu. Nah, itu yang menyulitkan direct connection dari si perangkat langsung ke handphone misalnya, mau streaming ke handphone. Effortnya banyak. Pertama, upgrade internet. Nah, habis itu yang kedua, kalau IP-nya dynamic, kan walaupun IP private atau IP public itu udah dapat, tapi kan ada pilihan lagi nih, mau static atau mau dynamic. Nah, kalau ketemu IP-nya dynamic, harus langganan lagi service, namanya di DNS. Dynamic DNS gitu kan. Buat ngunci si connection-nya. Nah, ada lagi satu cost lagi tuh berarti tadi. Upgrade internet, langganan di DNS, habis itu baru bisa nyampe handphonenya. Itu pun connection-nya juga harus ditanemin di routernya bahwa mendefinisikan kalau ada incoming connection dari handphone dari IP sekian, nanti dia di-routing ke port sekian. Itu udah sangat secure. Yang pertama, usernya harus invest upgrade internet dan langganan di DNS. Yang kedua, si vendornya yang implement harus mengerti bagaimana cara setting router dengan baik dan benar supaya bisa secure. Nah, 3 syarat ini akan sulit dipenuhin kalau ya tadi budgetnya mepet, terus yang nyeting nggak ngerti gitu kan. Jadi ya versi simpelnya adalah pakai cloud. Tapi ya tadi mengorbankan kedaulatan. Itu ya balik lagi sih sebenarnya kan kalau dari Lumba sendiri kan dari awal ketika mengimplement sesuatu ke customer kita kan biasa mengedukasi dulu kan. Ya, kalau mau pakai cloud resikonya begini, begini ya memang lebih simpel tapi resikonya ini. Kalau mau secure memang ada cost dan effort lebih tapi hasilnya ini. Ketika customer sudah memilih ternyata mau yang ya udahlah yang ini aja gitu. Ya udah, at least kita sudah mengedukasi gitu kan. Ya dengan kita menawarkan itu kan sebenarnya wujud dari kita menghargai kedaulatannya dia. Betul, betul. Ya kan kita nggak tahu perusahaan di vendor-vendor di luar sana kan ada yang mau simpelnya doang, yang penting kepasang jadi project, jadi cuan gitu kan. Ya, menurutku masih banyak perusahaan yang
atau vendor-vendor di luar sana yang belum concern sama itu. Yang Iya. penting cuan. Nah, ya itu salah satu perbedaan kenapa harus pilih Lumbatech lah gitu. Karena kita concern sama hal-hal yang kayak gitu. Kita concern untuk masa depan si penggunanya juga, nggak cuma di masa sekarang. Iya. Jadi customer berhak untuk memilih produk yang dia inginkan. Customer berhak memilih mengenai datanya, kedaulatan datanya bagaimana. Customer berhak untuk memilih untuk mengintegrasikan perangkat-perangkatnya sehingga bisa saling terhubung dan menjadi solusi yang lebih lengkap. Nah, Nah, itulah kalau boleh gue spill tuh yang tadi tuh, apa tuh? solusi yang lebih lengkap tadi kan, kita juga punya solusi yang tanda kutip melokalisasi cloud tadi kan. Iya. Nah, jadi cloud connection nggak perlu dilempar ke negara lain, cloud connectionnya di rumah sendiri gitu. Walaupun pakai produk warna merah ataupun warna Biru biru, atau nanti ada warna abu-abu. tetap kedaulatannya ada di tangan customer. Nah, itulah. Jadi harapannya Lumbatech memang nggak cuma memikirkan apa yang di masa sekarang ketika kamu milih produk, tapi produk yang kamu pilih sehari ini itu akan berdampak buat kamu di masa depan. So, jadi hati-hati dalam memilih. Dan tentunya kita Produk. kan melihat dari 3 pilar itu. Smart, bagaimana sebuah solusi itu bisa nyaman untuk digunakan dan jadi cerdasnya itu karena mudah untuk digunakan sehingga semua kebaikan-kebaikan dari solusi itu bisa dinikmati secara Utuh. efektif Hmm. keseluruhannya. Terus yang kedua juga harus secure. Ya tentunya karena security system memang harus secure. Secure. Terus yang ketiga adalah dari sisi kedaulatan. Dia harus sovereign. Jadi harus berdaulat sehingga tidak ada lagi customer merasa harus mengganti Produk yang sudah terpasang atau dia harus merelakan datanya ada di server luar dan lain sebagainya. Ya mungkin simpelnya tadi kalau dari contoh kasus yang tadi kan jadi dulu ya berarti kan harus milih. Ya kalau mau agak ribet tapi privasi terjaga atau yang simpel tapi mengorbankan privasi gitu kan. Nah, dengan solusi dari kita ini diharapkan kan ya masih simpel kok. Gitu kan. Masih simpel tapi privasinya tetap terjaga. Jadi Dan tetap aman. Dan tetap aman. Jadi solusinya dari kita mudah digunakan, tapi tetap simpel, privasi tetap terjaga, sehingga yang 3 tadi tercapai, smart, secure, sovereign tadi tercapai semua. Amin. Itu deh. Gitu. Oke. Semoga ada hal yang baik. Semoga ada hal yang baik yang bisa diambil dari Tech Talk episode pertama ini. Enaknya Tech Talk episode kedua ngobrolin tentang apa ya? Coba komen di bawah. Ya nggak, Jar? Udah nih, Jar. Lumbatech, Smart, Secure, Sovereign.